Halo Talavers. Kalau udah bicara kendaraan lapis baja, pasti orang-orang pada mikir ke kendaraan militer kayak tank dan sebagainya. Tapi siapa sangka sekarang sudah hadir kendaraan lapis baja yang dijuluki SUV rasa tank. Penasaran nggak mobil apa? Ya udah, kita kasih tahu nih. Kendaraan SUV tank ini bernama Rezvani Vengeance yang diproduksi oleh Rezvani Motors. Emang produsen mobil Rezvani ini lagi senang-senangnya membuat mobil di lini model semi-militer. Makanya Vengeance ini diproduksi untuk menambah varian mobilnya pada tahun 2022 dengan mengambil basis dari full-size SUV Cadillac Escalade. Bagi yang belum tahu, mobil ini lahir karena Rezvani sendiri meminta kepada pengembang kendaraan video game untuk merancang sebuah mobil. Tujuannya untuk merealisasikan konsep mobil video game ke dunia nyata. Wah, keren banget nih pabrikan asal Amerika satu ini. Emang sih, kalau dilihat-lihat kendaraannya mirip banget sama yang ada di video game. Apalagi tampak depannya. Dari depan udah kelihatan tampang yang berotot layaknya SUV, tapi jauh lebih kekar lagi. Emblem bertuliskan Rezvani pada grill juga memberikan identitas yang tegas banget dari depan sini. Tapi kalian bisa nebak nggak? 4 lubang yang berada di kap mesin Rezvani itu apa? Kalau kalian pikir itu lubang hawa, kalian salah. Nyatanya lubang itu berisikan lampu untuk penerangan ekstra. Nggak lupa pula terpasang headlamp dan fog lamp di setiap sisinya. Ngelirik ke bawah dikit, udah terpasang bumper yang terbuat dari baja. Jadi kalau gasruk, yang hancur bukan mobilnya, tapi speed bumpnya yang hancur. Selain itu, karena terbuat dari baja, mobil ini mampu melintasi medan apapun. Hebat! Lanjut, buat bagian atas udah disediakan juga air scoop yang berguna untuk melepas hawa panas pada mesin. Sisi sampingnya juga nggak kalah gokil. Kalian pasti bakal ngeliat bodi lapis baja dengan lekukan serba tajam. Biar kelihatan maco dan gahar gitu. Nah, biar kelihatan maco lagi, udah terpasang nih velg ukuran 22 inci yang super gede. Dengan ban segitu gedenya, udah dipastiin segala medan sangat mudah dilewati. Gak lupa pula sebuah logo bendera Amerika Serikat pada bagian pintu depan. Biar orang-orang pada tahu kan kalau mobil ini buatan negeri Paman Sam. Nah, kalau untuk bagian belakangnya ada spoiler yang punya desain unik dan udah pasti punya bentukan kekar. Ke bawah sedikit ada stop lamp yang punya bentukan memanjang pada sisi belakang. Selain itu ada juga kisi-kisi pada setiap sisi yang punya fungsi tersendiri. Tepat di tengah kisi-kisi itu terpampang tulisan Rezvani yang besar. Turun ke bawah lagi juga ada bumper belakang yang sudah dipastikan terbuat dari baja. Desain luar cukup oke, tapi gimana nih dengan desain interiornya? Nggak usah berekspektasi besar ya sama desain interiornya. Biasanya kan mobil kelas begini nggak terlalu merhatiin bagian dalam mobil. Tapi kok desainnya elegan banget ya? Mirip banget sama Cadillac Escalade yang jadi basisnya. Bedanya SUV ini anti peluru. Oke, lanjut. Pas masuk udah salfok nih sama instrumen klasternya. Gimana enggak, ukurannya gede banget. Apalagi instrumen klasternya menyatu dengan head unit tambah kelihatan gede. Selain itu untuk pemanis pada dashboard, ada garnish dengan warna chrome yang menambah kesan mewah ketika mengendarai Vengeance ini. Termasuk juga pada bagian tuas transmisi beserta tombol lampu hazard, pengaturan mode berkendara, serta rem parkir elektroniknya. Karena mobil ini nggak punya kaca belakang, spion tengahnya nggak pakai kaca, tapi pakai layar digital yang terintegrasi dengan kamera di bagian belakang mobil. Keren juga nih mobil. Sampai lupa, mobil ini memiliki kapasitas 7 hingga 8 penumpang. Jadi cukup lega buat bawa sekeluarga sultan yang punya musuh bebuyutan. Nggak bakal bisa dicelakain kayak sin-sin sinetron alay gitu.
Masih ada lagi nih yang bikin pangling dengan mobil ini. Kalau si Sultan tadi nyalek, mobil ini juga kampanye-able. Karena ada panoramic sunroofnya yang bisa dibuka untuk melambai-lambai ke pendukung. Luar biasa banget kan nih mobil? Apalagi kalian bisa milih jenis mesin yang kalian suka. Vengeance ini tersedia versi standar dengan mesin V8 dengan kubikasi 6200 cc dan V8 dengan kubikasi yang sama, namun dengan teknologi supercharge. Nggak sampai di situ aja, SUV ini juga tersedia versi dieselnya dengan kubikasi 3000 cc yang udah pakai turbo tentunya. Buat mesin V8-nya mampu memuntahkan tenaga sebesar 682 horsepower, sedangkan untuk mesin dieselnya mampu menghasilkan output sebesar 277 horsepower. Dengan menggunakan transmisi otomatis 10 percepatan, nggak diragukan lagi kalau masalah kecepatan. Itu belum seberapa dibanding fitur dan perlengkapan keselamatannya yang super duper canggih. Buat fitur keselamatannya, sudah terinstall sensor peringatan tabrakan yang mampu melakukan pengereman secara otomatis. Selain itu, ketika kalian dikejar oleh musuh, mobil ini mampu melepaskan semburan asap tebal untuk menghilangkan penglihatan dari musuh. Fitur keselamatan lainnya juga terpasang di bagian ban depan sebagai kaki pada mobil ini. Ban ini masih dapat dipakai berkendara walaupun di keadaan kempes sekalipun. Gunanya agar mobil ini bisa tetap dibawa ke tempat aman ketika sedang dalam situasi darurat. Pada saat terancam, lampu pada mobil ini juga sangat berguna untuk lari dari kejaran musuh. Karena sangat terang, lampu ini bisa membutakan musuh yang mengejar. Kalau dilihat-lihat, tank aja nggak semumpuni ini deh. Belum lagi kit keselamatan seperti masker gas standar militer, perlengkapan hipotermia, dan kotak P3K sudah disediakan di mobil ini. Nggak sampai di situ aja, kalau terjadi sesuatu, Rezvani juga nyediain helm dan rompi anti peluru untuk keamanan ekstra. Padahal bodinya udah dilapisi baja tanpa terkecuali kaca mobilnya yang anti peluru. Jadi bakal aman banget deh kalau terjadi penembakan. Untuk melacak musuh, ada juga nih sistem thermal night vision yang dapat melihat di tengah kegelapan dengan memanfaatkan sensor panas tubuh. Belum lagi kalau ada musuh yang berusaha membuka paksa pintu mobil, siap-siap kena sengatan listrik kalau berani megang gagang pintunya. Emang didesain buat perang ya mobil ini? Buat fitur-fitur penunjang, ada instrumen klasternya yang juga bisa dijadikan sebagai navigasi. Kerennya lagi nih, navigasinya udah pakai augmented reality. Jadi maps-nya benar-benar nunjukin arah pada gambar asli jalanan. Hebat banget kan? Kalau butuh hiburan, ada juga nih head unitnya bisa dikoneksikan ke smartphone kalian. Sebanyak itu ya fiturnya. Pasti harganya nggak main-main. Ya, buat kalian para sultan-sultan yang butuh mobil yang aman dari tembakan peluru dan hal-hal berbahaya lainnya, kalian bisa memesan mobil ini dengan biaya produksi sebesar $285.000 atau setara dengan 4,3 miliar rupiah.